yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Kapan negara di Israel sana kapan untuk mundur lagi di mana transportasi jadi keledai? Ini seorang ateis, pernyataan seorang ateis. Jadi kalau orang Israel percaya bahwa Mesias akan datang sesuai dengan nubuatan di Zakaria, itu pasti sudah datang menurut orang ateis. Cuma dengan alasan satu sederhana, tidak mungkin transportasi di Israel akan kembali ke keledai sehingga Raja Israel datang mengendarai keledai. Nah itu kan sudah terjadi di abad pertama. Yesus mengendarai keledai ketika dia memasuki Yerusalem. Gitu, itu cuma salah satu contoh. Itu Bro Suma dan teman-teman. Oke. Baik, Saudara Rantai Perak, saya menghargai pendapat Anda. Jadi gini, kalau kita bedah melalui meja akademisi, harusnya yang berperang logika, perang keimanan, perang data, itu hanya Islam dan Yahudi. Kristen hanya sebagai penonton. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Assalamualaikum. Waalaikum laknatullah alaih. Jadi ketika berbicara mengenai Mesias, yang perang harusnya itu adalah Yahudi dan Islam. Shalom. Islam mengatakan, Islam cuman kata shalom aja, kamu tahu, pasti lanjutannya tidak. Kemudian ketika Yahudi, Yahudi kemudian bercerita tentang Nabi yang datang kepada mereka, mereka tolak, yaitu Isa alaihissalam. Islam mengatakan tidak, itu adalah Nabi untuk kalian. Islam akan dengan teguh mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk kalian. Tapi mereka akan mengatakan tidak, ini bukan untuk kami. Isa itu adalah seorang anak yang haram hasil persinahan. Itu Islam dan Yahudi. Kristen ini sebenarnya nggak ada dalam lingkaran. Kristen ini adalah agama yang sibuk sendiri. Sibuk sendiri, mengambil tokoh dari Yahudi, mengganti namanya menjadi tokoh Yunani, lalu mereka sibuk sendiri, perang-perangan sendiri, antar sekte gitu. Padahal sebenarnya antara Yahudi dan Kristen itu nggak ada hubungannya. Yang berhubungan dengan Yahudi itu Islam. Islam mengatakan yang datang kepada kalian itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kalian, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi bani Israel menolak. Nah, kemudian di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti. Jadi tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman kelak mereka semua akan beriman. Ternyata Nabi Isa ini betul. Akhirnya Bani Israel akan diselamatkan, kemudian mengikuti panji baginda Rasulullah Muhammad SAW di bawah komando Nabi Isa alaihissalam. Kristen nggak ada, tak ada dalam garis, tak ada dalam lingkaran. Kristen dengan Kristen aja, nggak ada hubungannya. Yang berhubungan sebenarnya itu hanya Yahudi dan Islam, Islam dan Yahudi. Makanya sampai hari ini Kristen mau cari tumpangan di Yahudi nggak bisa, melalui kitabnya nggak bisa, melalui konsep Tuhannya nggak bisa. Kristen sibuk dengan dirinya sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam sebagai sosok Al-Masih yang ditunggu oleh mereka, Mesias, mereka tolak. Bahkan mereka mencari cara untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah menolongnya. Lalu kemudian Allah menurunkan kembali Nabi Isa untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, sabar, bahwasanya kedatanganku adalah untuk menjelaskan kepada kalian aku ini adalah Assalamualaikum Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, yang menjelaskan kemudian kitab Taurat yang kalian tinggalkan. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk meneguhkan hukum Taurat kepada batin Bani Israel, bukan meneguhkan surat-surat Paulus, surat-surat Lukas dan seterusnya untuk Bani Israel. Makanya kitab Kristen itu tidak ada dituliskan untuk Yahudi, semua dituliskan untuk Roma, dituliskan untuk Yunani. Kenapa? Karena Kristen ini adalah, mohon maaf, penumpang yang tidak jelas di mata Yahudi. Demikian.
Oke, menarik sekali itu ya, bro. Nah, sekarang Iya. karena kita berbicara kan, ini topik menarik sekali ya. Kalau Kristen itu percaya tentang Mesias itu menurut konsep Perjanjian Lama ya, dimana itu kitab-kitab Yahudi ya, Yudaisme. Jadi tentang siapa Mesias, kebagaimana Mesias, karya Mesias, siapa Mesias itu menurut kitab-kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, kita kembali dulu, kita dari awal dulu ya, karena bisa-bisa ya, dari awalnya saja sudah keliru, gimana mau menjelaskan yang atasnya kalau fondasinya sudah keliru. Nah, kita kembali ke konsep Mesias ini ya. Sebenarnya konsep Mesias atau Al-Masih, apa yang dimengerti oleh Bro Suma dan teman-teman tentang Al-Masih ini? Apakah pengertian Al-Masih di dalam konsep yang Bro Suma percayai sama seperti konsep Hamasiyah di dalam Perjanjian Baru? Kalau dalam Kristen, pemahaman kita mengkonfirmasi sama seperti yang saya katakan tadi, mengkonfirmasi tentang siapa Mesias, apa karya Mesias, dan kebagaimana Mesias dan karyanya itu menerangkan semua yang tertulis di dalam kitab Nabi-Nabi dan Nabi, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, konsep Mesias yang ada, yang di Bro Suma dan teman-teman percaya itu Mesias yang bagaimana dulu? Karena kalau sudah dari awal, bisa-bisa karena ketidakmemahami ini, akhirnya membuat Mesias yang tidak sesuai dengan Mesias, sang Mesias yang sebenarnya dibicarakan oleh para nabi. Makanya Tuhan Yesus berkata begini kan, dalam 2 momen ya, Tuhan Yesus berkata begini, semua yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi. Apa yang tertulis sebenarnya tentang Mesias di dalam semua kitab ini Perjanjian Lama, itu yang dijelaskan di dalam 27 kitab Rasul-Rasul. Makanya konsep siapa Mesias, Mesias dan karyanya, siapa Mesias, kebagaimana dia dan karyanya itu, dan apa guna Mesias dari hasil karyanya itu yang diajarkan kepada orang Kristen, yang diajarkan oleh para rasul. Nah, kalau di dalam Islam bagaimana? Sudah mengambil Hamasiyah ini Al-Masih, pemahaman Al-Masih di dalam pemahaman Bro Suma, apakah sama dengan pemahaman di dalam Perjanjian Lama? Nah, kalau sama, misalnya coba bawakan kepada saya narasi-narasi dalam Perjanjian Lama yang sesuai, narasi-narasi tentang Mesias di dalam Perjanjian Lama, Mesias dan karyanya, yang sesuai dengan apa yang Bro Suma dan teman-teman imani. Mungkin itu, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Ada tamu kita sini, Bro Kiamat. Bro Kiamat, selamat siang bro. Halo, selamat pagi, selamat siang. Ya bro, kita ini lagi membahas Mesias ya. Mungkin Mesias supaya ya. tidak melari-lari dulu ke apa yang Iya. lain, kita fokus ya, supaya asik ya. Nah, Ya, siap. Bro mungkin mau menambahkan apa yang saya tambahkan tadi bro. Nanti setelah Ya, selesai dikit itu nanti aja ya. teman-teman muslim yang menjelaskan ke kita konsep Mesias mereka, kebagaimana Mesias dan karyanya itu mereka ambil dari mana, dan apakah sesuai sama seperti Ya. kita orang Kristen. Silakan bro tambahkan. Ya, jadi shalom teman-teman semua. Jadi ya ini sangat menarik ya sebetulnya kalau kita mau bahas tentang Mesias. Karena Mesias yang sejati itu atau Hamasiyah ya disebutnya, itu menggenapi 3, yaitu imam, raja, dan nabi. Dan ketiganya ini memang disebutnya sebagai Mesias. Nah, kalau kita cek di dalam Kejadian 14 ayat 18, di situ Abraham didatangi oleh Melkisedek, dikatakan imam besar ya, yang kemudian dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan adalah imam besar untuk selama-lamanya adalah menurut aturan Melkisedek. Nah, peran dari imam besar itu apa? Di dalam Imamat 4 dia adalah membawa daging ke dalam bait Allah, dan darahnya itu dipercikkan sebanyak 7 kali dan dagingnya itu dibakar sampai habis. Jadi ini merupakan kurban yang dipahami. Nah, sekarang kita berpikir,
kalau misalkan kurban yang untuk selama-lamanya, karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 di situ terdapat perseteruan dalam daging yang dialami oleh manusia karena dia jatuh dalam dosa. Kalau kita cek di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 15, Rabi Paulus yang sangat cerdas dan dia diurapi oleh Roh Kudus, dia menjelaskan bagaimana Kristus mendamaikan perseteruan di dalam daging sehingga manusia mendapatkan pendamaian. Karena Tuhan itu bukan hanya dia itu Maha Kasih, tetapi dia itu konsisten dengan setiap ketetapannya. Itu yang tertulis di dalam Mazmur 89. Ya, sehingga ketika Mesias itu yang dia sebagai imam yang kekal itu, dia membawa darahnya sendiri di dalam bait Allah, maka ya dia artinya dia menyerahkan nyawanya dan dia bangkit kembali. Itu yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 ya. Nah, lalu apa yang kedua adalah raja. Jadi raja yang kekal itu di dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Jadi kalau dia sebagai raja yang kekal artinya dia bukan kerajaan yang di dunia, tetapi dia membawa kerajaan surga. Tadi juga kalau imam yang kekal jadi dia menjadi pendamai ya. Sorry kok ada telepon ya, bentar-bentar. Oke, selanjutnya nabi yang kekal. Nah, kita bisa cek di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Jadi yang nabi yang kekal, yang sempurna, di situ dikatakan setiap perkataannya tidak boleh ditolak. Siapa yang menolak perkataannya maka akan dihukum. Nah, dari situ jelas di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan sebagai sang firman. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, di dalam, lalu kalau misalkan kita cek lagi ya, misalkan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dan juga di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan tidak ada ilah di luar dari bangsa Israel. Makanya saya bingung loh, ini kok tiba-tiba abad ke-6 muncul Muhammad yang keluar dari goa ngaku-ngaku dia sebagai nabi, yang tiba-tiba mengajarkan contoh di dalam Musnad Imam Ahmad. Dengar dulu, di dalam Musnad Imam Ahmad 6287 dan hadis Nasai 4289, kurban yang sejati itu adalah kurban bulu kemaluan. Siapa namanya ini? Laki-laki sebenarnya orang ini. Iya, Iya, saya dulu. Fokusnya, Iya, saya kan tentang fokus. bagaimana- Nggak seperti beliau, materinya cuma itu karena PDF. Iya, bagaimana korelasinya Dengarkan, antara apa sabar. yang kita sedang bahas Sabar. di dalam Sabar, Kristen jangan dengan di ajarin dalam- saya. Tadi kamu nggak ajarin siapa ini? Bedu. Iya, Ini saya mau waktu saya, Bu. mengarahkan supaya nama Iya, lebar. iya, Ya, oke, saya mau oke. mengarahkan supaya nama Oke. lebar. Oke. Ya, 10 Ya, sampai silakan, 15 silakan. menit ya. Jadi ketika Anda membawa narasi tentang kekristenan Anda nyerang Islam dengan berbagai macam metode yang Anda gunakan. Sayangnya Anda nggak bisa baca Quran. Oke? Kemudian Anda lupa, Anda menggunakan seragam yang bagus, pakaian yang cantik, bajunya bagus, warnanya bagus, motifnya bagus, tapi Anda nggak pakai celana. Anda lupa bertahan. Kristen itu mau sekuat apapun Anda menyerang Islam, agama Anda tidak dilirik sumbernya. Anda mau mengucilkan Islam. Kristen tidak punya tempat bagi Bani Israel. Islam salah, Islam keliru. Nabi Muhammad bukan nabi, dia begono. Lah Kristen sendiri gimana? Apa diimani? Apa diikuti oleh orang Yahudi? Tidak. Jadi kalau Anda membawa dikorbankan adalah bulu ketek dan seterusnya, kamu lupa. Ketika Yesus dikorbankan, bukan cuma hidungnya yang dia dikorban, bukan hanya bulu ketek yang jadi korban, jembut Yesus juga jadi korban penebusan dosa buat kalian. Paham? Anus Yesus adalah korban penebus dosa bagi kamu. Paham? Di dalam kitab saudara Ibrani 9:28, Yesus prospero. Yesus secara utuh tubuhnya menjadi korban yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Apa kamu pikir Yesus itu dikorbankan cuma pusar ke atas atau hanya leher saja? Kagak, Bung.
Anusnya, bulu keteknya, bulu jembutnya, bulu hidungnya, bulu alisnya, tai ngokoknya, tai hidungnya, nya, tai giginya, semua menjadi korban. Stop. Sesuai saja yang tertulis. Stop. Jangan Ini saya berdasar yang tertulis Ibrani 9:28. Stop coba host. tertulis semua yang kamu Stop katakan di host. situ, bro. Ibrani 9:28. Oke, berhenti. Ibrani Coba 5:22. semua. Stop. Saja sesuai yang Jawab tertulis. kagak. Stop. Mulutnya Stop. kotor, iya. Jangan kepanasan. Inilah Jangan ajaran Islam, kepanasan. mulutnya itu Ini kotor. fakta. Ini fakta. Hanya di Kristen yang menghapus dosa dengan menggunakan anus manusia. Paham? Wah, ini Hah? bro Hah? Suma ini Kenapa? sudah Kenapa? Biarin dia udah oleng, bro. Udah oleng. Apa yang Coba salah? dijawab Ini Zuma. fakta. Tunggu, saya. Dijawab pertanyaan saya dijawab. Bisa nggak? Bung. Mampu atau tidak? Bedu. Ingat waktu Anda saya 15 mampu menit. atau tidak? Ingat waktu Mampu saya nggak? 15 menit. Ini baru sesi pertama. Ingat. Iya, Diam. tapi kamu Tapi bisa diam. nggak kok baru Diam. 1 menit udah Diam. oleng itu gimana Diam. ceritanya? Saya Jangan baru Anda nasi lo udah pingsan. oleng. Suara saya besar. Anda akan tenggelam dengan suara Bang Suma, oke? Ya, suara saya juga besar. Oke, Anda diam kalau Iya, begitu, diam. suara Dengarkan saya juga baik-baik. besar kok. Dengarkan Tenang saya. aja. Dengarkan. Ini waktu saya. Masih ada Silakan 13 menit. fokus semua ya, fokus ya. Dijawab. Iya, saya akan diam. Anda jawab. Ya. Diam. Waktu saya Jangan masih ada bikin malu. 13 Tadi menit. narasi saya panjang kok Anda nggak 13 jawab sama menit sekali. masih ada waktu saya. Ingat di dalam Iya. Ibrani Biasakan mulutnya itu 9:28 jangan kayak sampah. Yesus Ngomongnya kotor doang, nggak ada dipersembahkan. isinya. Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus sebagai manusia itu keseluruhan dari jasadnya itu menjadi mayat. Paham? Berarti bulu jembut, bulu hidung, bulu ketek, alis, bulu anus, bulu apalagi semuanya menjadi korban untuk menebus dosa orang Kristen. Fakta itu. Gak perlu saya ngais-ngais kitab kamu. Paham? Lalu kemudian di dalam ajaran agama Kristen, Yesus syaratnya menjadi Tuhan kudu jadi mayat dulu. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan supaya menjadi Tuhan bagi Kristen. Syarat menjadi Tuhan bagi orang Kristen itu apa? Harus jadi mayat. Karena kalau tidak jadi mayat tidak bisa jadi penebus dosa. Benar nggak? Betul. Tepuk tangan dulu. Nah gitu. Jadi biasa saja, santai saja. sabar. Ini waktu saya, Bung. Ini waktu saya. Iya, tapi santai saja. Siapa suruh Anda menaikkan orang yang tidak paham Islam? Nah, inilah akibatnya. Coba dijawab dong kalau kamu paham Ini Islam lebih jawaban dari saya, Bung. Ini Dijawab. jawaban saya. Dijawab. Tenang dulu, tenang santai. Iya, kalau waktu Anda saya lebih paham masih Islam ada dari 12 saya, menit. itu Santai. dijawab aja. Kamu Islam duduk yang nggak nyambung. rapi, perbaiki roknya. Terus saya semakin panjang, Iya, jadi gereja dijawab, bisa dijawab. gulung tikar akibat you. Diam. Iya, jawab. Dengarkan saya. Jawab. Dengarkan saya, dengarkan. Oke, yang pertama, satu-satunya agama yang mempersembahkan bulu ketek, bulu jembut untuk sebagai penebus dosa hanya agama Kristen. Catat itu. Karena kenapa? Di dalam Ibrani 9:28 Yesus dikatakan prospero, artinya Yesus dipersembahkan secara utuh badannya. Nya juga ada di situ dong. Itu satu poin ya. Itu satu poin. Kedua, ketika berbicara mengenai Mesias, Al-Qur'anul Karim jelas mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu di dalam Al-Quran. Imamat 1 nomor 2 begitu juga adanya. Jadi kalau mempersembahkan ya kurban, bukan jembut. Paham ya? Al-Quran, kitabnya orang Yahudi, sama-sama mengajarkan bahwa yang menjadi korban itu adalah binatang, bukan anak manusia. Makanya Yahudi dan Kristen tidak pernah satu tempat ibadah menyembah kepada Tuhan yang satu. Karena Tuhannya Kristen itu beda. Tuhannya Kristen itu adalah salah satu tokoh orang Romawi dan Yunani, Zeus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda berbicara tentang Mesias di Islam. Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, tanda-tanda kemesiasan beliau adalah wa rasulan ila Bani Israel.
anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit thairi fa anfukhu fi fa yakunu tairan bi iznillah. Itu diterangkan di dalam pengajaran Yesus. Yohanes 5:36. Apapun yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya adalah Mesias, utusan Tuhan, manusia yang diurapen layaknya Harun, layaknya Kores, layaknya Salomo. Pahami itu, pelajari itu, jangan kau ganggu-ganggu lagi ajarannya orang. Jadi Mesias yang datang kepada Bani Israel adalah Mesias yang melakukan pembuktian kemesiasannya, bukan yang mate. Yang mate itu bukan Mesias, yang mate itu tumbal. Oke? Jadi yang kita bahas di sini adalah Islam dan juga Yahudi bertentangan terhadap Nabi Isa yang datang kepada mereka. Nabi Isa adalah nabi dan rasul kepada mereka. Mereka mengatakan bukan. Dia adalah anak zina, anak haram. Dia adalah hasil persinahan antara pantera dengan Maria menurut Yahudi. Islam mengatakan tidak, dia adalah nabi yang suci yang mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok nabi setelahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda tidak punya senjata untuk kemudian mendudukkan agama Kristen itu sebagai bagian daripada Yahudi, Anda ngapain nyerang Islam? Sementara Anda ibarat seorang gadis yang cantik, wajahnya manis tapi betisnya berbulu. Nipu. Anda beronta-ronta menjelaskan Islam, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Emang Islam mana yang mau percaya sama Anda? Islam mana? Anda ibarat anak TK, baca buku kedokteran, buka praktek. Pasiennya siapa? Ya opten. Orang yang waras mana mau jadi pengikutmu. Itu yang ketiga. Kemudian, saudara siapa namanya ini? Abdu, ya. Kamu harus pahami bahwa Islam datang membawa syariat, ketetapan. Syariat-syariat yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel pada saat itu. Mereka belum mampu, karena zamannya belum berkesesuaian. Jadi ketika Islam datang, ada syariat yang kemudian diajarkan. Yang diajarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan itu. Siapa Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi ini? Tuhannya Bani Israel. Bahkan di dalam kitabmu, di dalam kitab 1 Roma nomor 25 diterangkan, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Siapa itu? Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Tuhanmu? Yesus. Apakah dia maha suci? Kagak. Untuk menjadi Tuhan saja dia harus mati, mempersembahkan semua bulu yang ada pada dirinya. Oke? Apakah dia maha tinggi? Tidak. Apa buktinya? Diludahin, ditampar, ditonjok mukanya. Tidak ada yang bisa kemudian kamu dudukkan Yesus itu sebagai Tuhannya Bani Israel. Nggak ada. Dan kalau hari ini kamu lihat umat Islam duduk semeja dengan orang Yahudi menceritakan tentang hakikat Tuhan, mereka akan rangkulan, mereka akan salaman, mereka akan pelukan, dan mereka akan sama-sama mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Yahudi dan Muslim, bong. Sementara coba tunjukkan saya orang Yahudi dan Kristen duduk semeja lalu kemudian sama-sama mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Nggak akan ada. Kenapa? Kristen ini oleh Yahudi disebut sebagai serigala berbulu domba. Oke, pahami itu. Ya, pahami itu kiamat. Kiamat. Abadu, pahami itu. Oke, sudah ya. Pahami itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang konsep ketuhanan, belum, masih 2 menit dong. Ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, jangan ada ilah lain. Kristen yang berasal dari Antioquia melanti ilah baru bernama Yesus, yang adalah cerminan daripada Zeus, yang adalah dewa yang diimani dan disembah oleh Romawi dan Yunani. Makanya ajaran kitab perjanjian baru, kanonik, dan juga surat-surat Paulus itu ditulis bukan untuk Bani Israel, tapi ditulis untuk Bani Paulus, orang-orang Roma, orang-orang Yunani.
Pertanyaan saya kepada Abdu, ya, Abdu, tolong tunjukkan di dalam kitab kanonik dan surah-surah Paulus bahwa mereka menulis buku mereka itu ditujukan kepada Bani Israel. Kalau Anda bisa menunjukkan, saya turun dari Komal, saya kemudian tutup channel saya. Oke. Tunjukkan penulis kitab Anda menuliskan kitab mereka untuk Bani Israel. Pasti semuanya ditulis untuk Romawi dan Yunani. Pahami itu, Abdu. Jadi kamu jangan sibuk dengan ajaran Islam yang rangkulan dengan Bani Israel ketika berbicara tentang konsep Tuhan. Ributkan dirimu yang Tuhanmu itu mempersembahkan bulu jembut. Silakan. Oke, saya terima tantangannya ya. Oke, kita tunjukkan bahwa kitab suci memang ditulis memang untuk orang Israel ya. Bahkan janji yang ada di situ untuk orang Israel. Bang Suma pegang ya kata-katanya bahwa Bang Suma akan menutup channel ya. Jadi dalam Kisah Para Rasul 2, judul perikopnya khotbah Petrus. Maka Kisah Para Rasul 2 ya, mulai dari 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi," garis bawah ya, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel," dengar ya, ini ditujukan kepada siapa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuasaan-kekuasaan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhmu akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Tunggu dulu. Tenang, Zuma. Dia katakan bukan Pertanyaan untuk saya tadi apa, Bang? Ini untuk orang Israel kan? Saya sedang membicarakan tentang ini untuk orang pengakuan Israel. Petrus kepada Yahudi. Yang saya tanya,
tunjukkan bahwa kitabmu itu dituliskan, diperuntukkan untuk Bani Israel. Yang kamu pamerkan ini justru Petrus. Petrus itu siapa? Dia menyuruh siapa Petrus di sana? Bani Israel. Petrus berbicara kepada Yang orang saya Yahudi, tanya kepada kitabmu, orang Israel. di mana kitabmu itu dituliskan untuk Bani Israel? Mana? Ini kitab Tunjukkan. Rasul, bro, yang sedang dibicarakan. Petrus sedang membicarakan tentang Mesias di sini. Kitabmu yang saya tanya, kitabmu itu Oke. buku Saya langsung karangan ke ayatnya untuk Romawi satu Yunani, intinya ya. bukan untuk Bani Israel. Silakan Ya, saya tunjukkan langsung datanya. ke ayat intinya ya tadi ya. Tunggu, saya langsung ke ayat Ya, aja saya yang sambil renang ya, pertama. karena ini Tunggu panas sebentar. sekali di sini. Tunggu. Saya langsung saja ke ayatnya supaya kamu lihat, saya langsung ke ayatnya ya. Supaya kamu nak menunggu kan. Mungkin menurut sebenarnya sudah dekat, tapi biarlah saya baca langsung di ayatnya yang pokoknya ya. Ayat 39, Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji-janji itu. Bagi siapa? Ya orang-orang, Petrus sedang berbicara kepada siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Sebab bagi kamulah janji-janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Anda menjawab Kita ini itu Yahudi untuk dan Bani Israel, Bung. Jadi yang Itu untuk Bani berkata Israel. tadi Anda sendiri bahwa menjawabnya. Kitab ini Hei. ditulis untuk siapa? Bahwa Petrus di sini sedang berkhotbah kepada untuk orang Yahudi, untuk orang Untuk Israel. orang Yahudi. Dan Yang dia- saya minta untuk dan di Romawi ayat Yunani 39 mana? dikatakan, dengar dulu. Dan di ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah, kamu sini siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Sebab Iya, bagi yang kamulah saya janji tanya itu, dan untuk bagi non-Yahudi anak-anakmu. itu mana, Bung? Janji tentang apa? Janji tentang Bung? Mesias yang sedang dikabarkan oleh Bung? para rasul. Jadi Mana jelas ya, untuk orang non-Yahudi mana? Tertib Zuma. Abedu diam. Kejang itu Abedu kenapa? diam. Kamu kenapa kejang? Abedu diam. yang Ya, kamu jangan. tadi perjanjian baru itu untuk Yang orang saya Yahudi. minta, Kocak ini orang. Bedu, Perjanjian baru berbicara beli tentang silet, apa? Ini cukur Petrus bulu betis berkhotbah, lo, dan oke? Petrus berkata bahwa Host, bagi kamu ya, bagi host. orang Israel, Host. bagi kamulah janji itu, dan bagi Host. anak-anakmu. Coba suruh Rati dulu. Rati lagi. Suruh Abedu tunjukkan data Bentar di ya, dalam saya- kitab YouTube baru saya terputus. perjanjian Saya Kristen live-kan yang lagi, untuk bentar. Roma Yunani ada Ya, itu data gampang itu, bro. untuk Yahudi. Mudah. Silakan Abedu, silakan. Sangat mudah itu bagi saya. Bentar saya live-kan lagi aja. Saya Silakan. mau mempermalukan Anda hari ini. Silakan mana datanya? Ya, tenang. Saya live-kan dulu ya. Soalnya terputus nih tadi. Mana Anda datanya? siap-siap hari ini akan sangat malu sekali. Mana datanya? Kita lihat ya, bro ya. Anda tenang, jangan kabur-kaburan Anda di sini. Mana datanya? Gampang. Itu Yohanes 10 itu juga Lain Bro Suma tadi bahwa Ya, silakan. kitab perjanjian Silakan, baru silakan, itu bukan untuk orang Israel. Oke. Ya, mana Itu kan dalilnya? sudah terbuktikan di Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Ayat Apa yang Petrus 39 katakan itu di sini? pengakuan, Bung. Pengakuan Petrus kepada orang Yahudi, anak-anakmu. Itu Anak-anak yang dimaksud khotbah. sini kaum Itu khotbah Yahudi. Petrus, bro. Iya, Bro, itu saudaraku. khotbah Sebab Petrus. bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu. Kamu dengar. Anak-anakmu ini siapa? Anaknya siapa? Kamu ini siapa? Kamu itu siapa? Orang, makanya saya baca dari awal, tapi kamu kan udah gak sabar kan? Kamu Dengarkan sudah saudara, sabarkan ke dengarkan. tadi. Ketika Anda membawa Petrus, ingat, Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Cia. Iya betul.